By ini kayaknya studio gue panas banget guys. Iya ini. Sebelumnya kan waktu SMA hampir kagak sekolah sih sama. Hampir kagak. Gue agak gede juga pas dia bertanya cita-cita lo apa? Jadi atlet basket. Terus kenapa Platda kemarin lo ngundurin diri? Gua mayoret nih. Enggak mayoret dia banyak nih. Terus kan megang 3 tuh kayaknya. Kalau 3 tuh apa yang sekarang ada di diri gua, apa yang gua dapat sekarang semuanya karena basket. Halo guys, jadi sebelum kalian nonton video ini jangan lupa subscribe dulu, enjoy the video. Halo guys, balik lagi ke YouTube channel gua, Sadam Arya. Terima kasih udah ngeklik video ini. Jadi kita mau podcast lagi untuk episode kedua nih, buat podcast Mendam. Jadi kali ini udah ada Coach Romat di sini. Halo. Halo Coach, apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Jadi kita sekarang bakal nanya-nanya tentang keseharian Coach Romat. Apalagi yang pada kenal nih pasti di sekarang, siapa sih nggak kenal Coach Killer ini? Gimana Coach? Sekarang tuh kegiatannya apa nih Coach? Kegiatannya masih ya ngelatih, ngajar, ya nggak jauh di area itulah. Berarti daring ya sekarang? Apa udah tatap muka? Tatap muka cuma masih 50% lah. Sekolahnya masih belum full, jadi masih kelas 1-nya masuk, besoknya kelas 2-nya bisa. Berarti belum full day juga belum, ya buat anak-anak ya. Belum. Terus ngomong-ngomong ngajar nih, udah berapa tahun sih Kak Romat ngajar? Kalau untuk ngajar itu lama juga kayaknya ya. Dari 2009, udah lama juga. 2009. Berarti berapa tuh? 12 tahun. 12 tahun betul. Iya. 12 tahun. 12 tahun. 2009. Iya. Lama juga ya 2009. Bener. SMP SD anjir. Lu SD. Iya. Gila. 2011 aja SMP Kak masuk. Iya, ketemu kamu kan. Iya, kita kan berarti gua tua ya. Tuh, bukan tua lagi anjir, beda 10 tahun 11 Kita kan? 10 tahun. Tapi lihat dari muka enggak masih mudahan gua gila masih jauh ya. Dari raut wajah mah ya enggak lah, beda jauh. Jadi kalau perjalanan ngajar tuh gimana? Bisa jadi ngajar gitu. Nyemplungnya ngajar ya? Gitu. Ngejeblos apa ini ya? Oke, jeblos. Bisa. Sama dong, gue kayaknya ngejeblos juga. Kalau lu kan bukan ngejeblos. Dijorogin. Kalau gue sih ngejeblos, kayaknya ngejeblos. Jadi kan iya. Cita-citanya pengen jadi tentara. Ya sih emang badannya tentara banget. Iya, mau jadi TNI gitu kan. Tiba-tiba kita ada di dunia pendidikan. Ya karena bergaulnya sama orang-orang pendidikan juga, misalkan kayak guru gitu kan. Sebelumnya kan waktu SMA hampir kagak sekolah sih sama. Hampir kagak sekolah. Kita gak udah jauh sih. Waktu apa? Hampir kagak sekolah SMA. Jadi daftar di salah satu sekolah negeri. Nggak diterima. Yeah. Karena name-nya kurang, komanya 8. Terus mau daftar lagi ke negeri nggak jadi, terus tiba-tiba masuk kita ke sekolah SMP yang lama. Nah, di SMP yang lama itu ditawarin ngebantuin ngelatih, bukan ngelatih ya, bantuin ngelatih. Ya, sama Pak Pras kenal kan, yang orangnya gede tinggi, serem, sangar. Kita tuh didikannya Pak Pras. Om Stelon. Jadi sama dia diajak buat nemenin buat dia didik siswa-siswi baru kelas 1. Terus pas lagi ngelatih ada salah satu guru ngelihat, mungkin dia sekolah di mana, kata Pak Pras enggak sekolah. Dia sempat gak sekolah juga kan? Cuman 1-2 bulan lah. Nggak sekolah 1-2 bulan, terus tiba-tiba ada temen SMP datang ke rumah. Nawarin, "Lu mau nggak ngelatih di sekolahan gua?" kata dia gitu. Dia bilangnya ngelatih. Yeah. Pas datang ternyata disuruh sekolah. Akhirnya gue sekolah di situ. Jadi itu sekolahan baru. Baru angkatan pertama, dan gua angkatan pertama di sekolahan itu. Di mana sih lupa? Di SMA Terpadu Kitri Bakti. Di apa? Cibel. Cibel apa? BCL. Ini di Citarik. Oh iya. Perumahan Gerah Asri gitu. Di situ kebetulan emang dulu sekolahnya semi militer. Ya, berarti emang pas SMA mungkin ada cita-cita buat jadi militer di situ apa emang sebelumnya? Sebelumnya enggak tahu itu sekolah militer, ternyata di situ semi militer benar sama sekali. Kedisiplinannya, kerapiannya semuanya prioritaskan. Nah, tapi sambil pagi kan sekolahnya siang nih, paginya sambil ngebantu Pak Pras ngelatih basket.
Udah Ya. jauh ceritanya ya. Iya. Terus Singkat cerita, lulus dari situ sempet nggak kerja. Belum pernah ngerasain kerja di PT sih. selama lulus Lulus sekolah nggak pernah kerja di PT sama sekali. Lulus terus jadi staf tata usaha di sekolah tersebut, di SMA. Oh, sempat TU juga, Sempat ya. sempat TU di situ sambil bantu-bantu ngelatih. Itu. Oh, oke. Jadi lumayan panjang ya perjalanannya betul, ya. terus ngelatih. Berarti ngelatih itu, tapi ngelatih kayaknya dari zaman sekolah dong. Dari zaman kala bantuin ngelatih ya, terus sampai jadi pelatih Sekarang seperti ya. sekarang. Mantep juga itu perjuangannya guys ya. Terus kalau planning kayaknya basket masih nggak sih sekarang latihan tuh? Masih. Kalau Masih. basket masih latihan. Sekarang berarti ngelatih di mana aja coach? Berarti SMP Sekarang masih ya? ngelatihnya sedikit sih. Sedikit ya. Di SMP 5 Cikarang Ya. Utara, SMK Negeri 1 Cikarang Utara, sama SMK Dewantara. Jadi ngelatih 3 sekolah itu. Mantap juga ya. Mungkin terus kalau lagi sekarang lagi masih pandemi nih. Ya mungkin ada beberapa sebagian ada yang latihan. Masih latihan apa? Masih libur atau udah latihan coach? Udah latihan, cuman kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Masih emang ya. harus sih karena olahraga ya Iya, kan. kan olahraga juga kan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Betul. Ya. Makanya Dibandingkan di olahraga. rumah main handphone, tidur-tiduran ya itu kan imun bakalan turun kalau kita cuma tidur-tiduran sama makan doang mah. Malah Ya, penyakitnya sih kayak penyakitnya gitu ya. ya penyakit, Iya malah sih, penyakit. makin banyak Kita harus gitu ya. diimbangi sama olahraga lah. Yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai ke sekolah cuci tangan, selesai latihan kita cuci tangan. Karena masih protokol wajib walaupun kita dimanapun ya guys, jangan lupa pakai masker tetap. Pakai masker. Berarti sekarang masih di basket dong ya. Masih di basket. Terus planning kalau basket mau ngapain nih kira-kira ke depannya? Pasti punya planning dong setiap pelatih Ya kayaknya. masih sama sih, ya masih melatih anak-anak usia dini yang baru-baru itu ya kan. Gue juga udah dari tahun 2017 punya klub sendiri nih. Ya punya klub sendiri. Tujuannya ya buat mereka-mereka yang nggak punya klub nih. Ya masalahnya di biaya. Ya. Kan ada I know, beberapa ya, bukannya ini ya menjelekan menjelekan, kita bukan enggak. Jadi tujuan gua mendirikan klub itu buat anak-anak yang bukan kurang mampu ya nggak ada ya biayanya minim lah ya biaya untuk minim, menengah ke bawah. Jadi di klub gua nggak minta bayaran Ya, sama sekali tanpa spesial pun. iuran bulanan nggak ada ya? Nggak ada iuran bulanan sama sekali. Karena tujuannya ya buat menyalurkan hobi-hobi mereka. Betul. Gitu, hobi-hobi mereka yang tidak tersalurkan, pengen main basket dan terhalang mereka harus bayar sekian puluh ribu. Ya dibandingkan mereka jadi ujung-ujungnya bayar enggak, latihan enggak, ya penting kita buat klub sendiri, kita ajak teman-teman buat ikut basket ya. Intinya sih untuk hal-hal positif lah. Bagus sih banyak coba. By the way ini kayaknya studio gue panas banget guys. Iya, harusnya ada AC-nya AC. mati ini soalnya AC-nya belum diservis jadi agak panas di Iya, sini. agak rusak situ. Harusnya asbesnya dibuka. Ya. Ini aja outdoor dulu kita ini panas banget jadi. Iya, benar-benar. Terus berarti kalau ngelatih ya pasti banyak cerita dong suka duka yang ngelatih tuh kayaknya kan kayak ngelatih SD udah pasti SMP SMA kan berbeda-beda nih caranya nih. Lebih seneng tuh ngelatih ukuran berapa sih? Umur atau SMP atau SD gitu? Ya kalau Lebih senengnya lebih asiknya kita lebih nyamannya. asiknya sih kita ngelatih dari anak yang dari nol. Jadi Iya ketika sih, dia betul. bisa, kita punya kepuasan tersendiri. Dibandingkan Betul, kita betul. ngelatih pemain-pemain yang sudah bisa, udah jadi gitu kan. Kadang-kadang ego pemain masih lu Masih, pelatih siapa ya. sih gitu segala macam lah. Tapi kalau anak-anak usia dini yang belum bisa, yang belum kenal basket, kita kenalin basket nih. Terus sampai dia bisa, kita punya kebanggaan tersendiri sebagai pelatih. Oh dia dulu gue yang latih gitu kan, walaupun ya entah dia nanti ngakuin atau enggak. Iya, Tapi betul. Itu di belakang ya. ya. Oke, berarti semua umur ngelatih ya coach? Ya, Latih nggak sih? insya Allah. Ya sekarang sih di klub itu ada anak-anak SD, ada anak-anak SMP yang baru-baru lah gitu. Lebih Yes. prioritas itulah. Setahu saya kan kayak di lapangan di sekolah tuh kayaknya lu kan terkenal galak nih kilo nih kayaknya semua murid tuh takut sama lu di sekolah. Jangan kan murid, guru juga kayaknya takut ya sama lu tuh. Itu gimana? Bukannya Gimana? galak atau apa? Gua tuh gini ya. Semenjak waktu masuk SMA Iya. udah ditanemin jiwa disiplin gua. Ya. Jadi gua tuh nggak senang ada siswa atau atlet yang nggak disiplin, nggak suka.
Jadi gue agak tegas gitu ke mereka. Ya misalkan datang latihan terlambat gitu kan, atau mau masuk sekolah terlambat, gue nggak suka kayak gitu. Mereka yang melanggar peraturan sekolah. Karena ya gue waktu sekolah nggak kayak gitu. Ya karena kan tahu kalau udah militer tuh seperti apa. Iya. Ya kan sekolahnya benar-benar ketat, baju nggak pernah dikeluarin, harus pakai gesper, rambutnya harus dicepak. Tiba-tiba ngajar di salah satu SMK yang agak sendiri kan, ya, SMK ya terus ya, STM lah, gimana sih anak STM pasti lebih ngerti ya. lah. Ya makanya agak sedikit keras karena sudah dibiasakan dengan kedisiplinan. Ketika kita ngeliat nggak disiplin, bahawanya iya gimana gitu ya, soalnya ketika dulu kita nggak disiplin, salah dikit aja tegurannya keras sekali gitu. Ngerti. Ya, makanya sampai sekarang ya disiplin itu buat gua jadi nomor satu lah buat gua. Karena kan prinsip gua sampai sekarang lebih baik gua lebih baik menunggu 30 menit daripada gua terlambat 1 menit. Iya. Terus gitu. mending nunggu orang ya daripada terlambat. Juga sama sih kayak gitu. Iya, betul. Berarti kalau ngelatih kan udah lumayan lama nih di basket. Umur basket berarti ada berapa nih? Kayak di Coach Roma tuh kenal basket udah berapa tahun berarti? Ada. Kenal bola basket itu ya sama kayak tadi, nyebur juga kejeblos. Jadi gue itu kenal bola basket kelas 1 SMP. Sama kayak lu kan juga kelas 1 SMP kan? Kayaknya gue juga nyebur banget, dijorokin malah. Iya, kan sebelum basket juga beda. Kalau gue kan dulu waktu SMP, gue pengennya ikut klub sepak bola. Ya kan, karena emang gue ekonomi gue rendah nih. Untuk ikut sepak bola gue harus nyewa stadion dong, dan gue nggak ada biaya. Ya terus tiba-tiba gue ikut ada eskul yang menarik perhatian gue nih, bola basket. Ya, terus gue ikut di situ dan sampai sekarang. Perasaan basket kayaknya lebih mahal deh bola bukannya ya. Cuman kan kita untuk latihan pada zaman dulu ya nggak ada uang kas, nggak ada lapangan, ya, lapangan juga ada di sekolah ya kan. Jadi ya ada di mungkin sekolah kalau juga. bola kayaknya butuh lapangan. Kita butuh lapangan dan kita harus sewa lapangan. Untuk sekolah-sekolah di daerah sini kan nggak ada yang punya lapangan pribadi dan harus sewa ya kan. Kalau untuk bola basket ya banyaklah lapangan di sekolah-sekolah yang punya. Tapi kan by bola lu kan juga jago juga kan, tau gue lu mainnya jago juga bola tuh. Kenapa nggak di bola aja fokus? Kayaknya lebih dominan ke basket kan? Iya. Ya kan? Ya tadi yang gue bilang awalnya karena emang kalau bola kan emang gue nggak pernah punya pelatih ya, nggak pernah ikut kayak sekolah sepak bola ya, main kampung lah, nggak pernah ada yang ngajar, ya lebih otodidak sih, lebih sering nonton, kita mengikuti yang kita lihat gitu kan. Kalau bola basket kan emang dilatih dari SMP gimana caranya melakukan dribbling yang bagus, shooting yang bagus gitu kan, passing yang bagus, diajarin. Kalau di sepak bola kan benar-benar pure otodidak kayak ya, ngelihat kita ngelakuin sendiri. Karena mungkin ya. Sepak bola kan kayak olahraga kampung, semua orang pasti ngelakuin. Kalau basket kan kayaknya ya minimal shooting bisa. Kalau bola basket kan kita kalau ya. Untuk shooting kalau kita nggak punya akurasi yang pas ya nggak bakal masuk kan. Ya mungkin kalau di kampung kayak dari apa bisa tendang-tendang kayak main bola. Iya banyak. Kertas, kata nggak ada bola plastik kan. Iya. Beda dengan basket kan. Bola basket kan ya nggak ada lapangannya ya. Harus sadari. Khusus ya kan. Harus ada medianya kan, kalau nggak ada medianya ribet. Kalau bola kan ya kita pakai sendal, pernah nggak sih kecil megang pakai batu dibikin gawang ya kan. Batu kayak gawang atau ada aqua seperti ini. Ya gimana caranya? Ya banyak caranya mungkin kalau sepak bola karena ya emang olahraga kampung kayak kita nih. Tapi gue juga pernah bola basket bikin di rumah sih, ring-ring bohongan. Tapi gue nggak pernah sih pakai papan gitu. Terus pakai. Mungkin kalau tiba-tiba pakai bola plastik pernah juga dulu. Ya, gue mainnya pakai bola plastik. Cuman gue bikin ring-ring sendiri pakai bekas panci begitu ya, gue paku gitu ya. Gimana caranya aja gitu. Ya mungkin kalau orang karena udah baru lagi suka-sukanya tuh. Lagi seneng-senengnya gitu. Terus kayak kan. Jadi punya kampung gue itu yang bisa main basket gue doang gitu kan mungkin. Jadi sama kayak sih, kayaknya nggak ada basket kayaknya gue doang di kampung ini. Iya. Tapi kan sekarang udah banyak. Iya banyak sekarang. Kalau lu kan kalau di kampung gue kan basket gue doang. Iya sih. Itu juga di kampung gue banyak karena gue kayaknya dari gue. Terus berarti kalau dikasih 2 pilihan nih, basket, futsal. Bola basket. Hah? Bola basket. Gue belum nanya mau milih mana. Lu udah milih basket berarti. Iya. Why? Alasannya kenapa tuh? Apa yang sekarang ada di diri gua, apa yang gua dapat sekarang semuanya karena basket. Berarti basket bagian kayaknya hidup lu lah ya. Iya kan, karena basket gua bisa ngajar, karena basket gua bisa ngelatih. Iya bisa, bisa beli apa yang gua mau, bisa beli apa yang gua pengen gitu. Me too gue juga kayaknya mungkin kayak basketball never stop gitu ya. Walaupun
nggak serutin Oh iya, dulu. betul. Yang penting kita kan basket di lapangan setiap hari ya. Iya, karena emang setiap hari seminggu ini full gue itu dari hari Senin sampai Sabtu bahkan Minggu. Jadi bola basket nggak terlepas dari itu. Karena kehidupan kita emang di lapangan ya, di lapangan bola basket. Ya. Walaupun nggak main ya, tapi ya kan emang gue ngajarin anak-anak usia dini untuk bisa mencintai bola basket gitu kan. Ya berarti kan umur basket juga lu udah lama Kak. Jadi di Cikarang mungkin ya atau sendiri perkembangan basket kayak gimana ya menurut kita dari dulu zamannya basket tuh seperti apa sampai sekarang tuh ada perkembangan sih menurut lu? Iya, mulai berkembang. Untuk bola basket udah mulai berkembang. Berkembang kayaknya. Kalau dulu kan cuma ada beberapa sekolah aja gitu kan. Enggak banyak ya. Terus dari mulai pelatihnya juga. Kalau dulu kan pelatih zaman dulu kan cuma ngelatihnya gimana, cuma passing, dribbling, shooting. Mungkin kan banyak improvisasi dan iya, banyak gitu, pelatih-pelatih materi muda, juga banyak ya. Pelatih-pelatih muda sekarang benar-benar ya pelatih-pelatih oke lah ya, punya potensi untuk membangun Kabupaten Bekasi lebih bagus lagi gitu. Makanya yang sekolah pendidikan olahraga kayaknya dan ilmu kepelatihan kayaknya wajib nyebut juga di kabupaten buat ngangkat basket kabupaten. Khususnya cabang olahraga basket ya. Mungkin kalau dari Coach Somad nih sebagai pelatih tuh apa yang harus punya biar tim lu tuh bagus? Kalau kayak sejak pelatih kan pasti punya visi misi berbeda dan strateginya beda, cara latihannya beda. Kalau Coach Somad tuh nerapinya gimana ke atlet ya biar kayak atlet tuh apa yang kita sampaikan terserap dengan baik. Karena semua anak kan beda, ada yang daya tahannya, daya tangkapnya lebih cepat, lebih kurang ngerasain pasti lu tahu tuh. Ngerasa banget. Parah kan lu tau sendiri, gua kalau ngelatih tuh gua pasti marah-marah terus kan. Kayak kalau gua kan sabar banget enggak pernah marah. Kalau gua ada kalau udah di lapangan pasti ya jiwanya pelatih manusia ya. Emosi gua tinggi gitu. Untuk gimana caranya lu, karena emang pas di masuk SMA itu gua punya pelatihnya bener-bener killer gitu ya. Ke bawah nih. Sampai sekarang ya. Ke bawah nih. Emang gimana didikannya sih ya? Iya, gimana kita jadi kita nyalin juga apa yang kita dapat. Ya, cuman kan itu positif sih. Iya, enggak apa-apa. Kalau lagi enggak negatif ya enggak apa-apa lah. Ya cuman emang yang susah ditanamkan di kita itu mental. Iya sih emang mental kan susah ya, mau sejaga apapun mentalnya ya enggak ketolong. Udah kayak kemarin kan lu podcast tuh sama Rapli yang lu bilang kan, Rapli kan main basketnya bagus nih. Ya aduh. Betul ya. Tapi emang gua akuin emang bagus tuh bocah ya kan. Gua juga enggak bilang dia jelek kan. Iya sih, tapi yang gua agak gede juga pas dia bertanya, "Cita-cita lo apa?" Jadi atlet basket. Terus kenapa pelatda kemarin lu ngundurin diri? Gua marah sendiri cita gimana? Gua rekomendasi dia kan untuk kenapa gua suruh dia ikut seleksi di X3 kan, karena untuk pesaingnya lebih sedikit kan untuk di X3. Kayaknya potensi lebih dia buat lolos di lebih besar dibandingkan dia di 5 on 5 kan 55 kan. 5 on 5 kan banyak tuh sampai hampir 100-an kan yang ikut seleksi. Makanya gua arahin ke situ karena gua tahu, karena kan gua pelatih dia nih. Iya. Gua tahu kemampuan dia tuh seperti apa. Iya, gitu. Nah, dia mentalnya drop tuh pas di situ tuh. Gua agak sedikit kesel juga di situ. Tapi kecewa sama dia. Kayaknya kayak emang drop banget dari segini kayak jatuh banget itu. Karena makanya kemarin gue pas lihat podcast lu tuh kalau di komennya gue bisa ngomong gitu. Cuman bisa ngetik doang sih. Cita-cita atlet tapi ketika seleksi tuh nggak ada. Itu padahal sebenarnya batu loncatan ya buat atlet tuh ikut-ikut daerah, bawa nama daerah. Karena dilihat banyak orang, banyak pelatih. Kayak misalnya lu bela kabupaten, lu bagus nih dilihat bisa bela provinsi ya kan, bertahap, semua butuh proses. Makanya gede pas bilang cita-cita jadi atlet. Tapi begitu ya, ada peluang buat dia menjadi atlet tapi nggak digunain dengan baik gitu. Itu kan pada banyak loh yang dulu tuh kayak gue pengen seleksi gini tapi gue nggak lolos. Banyak yang berusaha ingin waktu zaman lolos, kita kan nggak ada gitu. Zaman lu juga nggak ada kan, nggak ada. Gue tahu ada kan yang lolos. Apalagi yang ini jebret dicomot, nggak ada seleksi terbuka kayak sekarang. Menurut gue sih itu sekarang sih terobosan bagus sih idenya ya. Ini gue dukung banget buat pelatih karena yang bagus itu dan yang jago itu bukan hanya di satu sekolah. Mutiara tuh banyak yang banyak di sekolah posok yang basket kan bagus banyak, nggak kayak dulu. Makanya gue kemarin cita-citanya main bola basket. Tapi begitu ya, gue tahu potensi dia karena gue ngelatih dia dari SMP. Walaupun SMP kelas 1 gue sempet dia, kan gue juga ngerasain tuh bocah kecil semana. Iya betul. Pas masuk SMA kan dia juga bagus kanan kirinya, shootingnya juga bagus lah ya. Bagus lah, oke. Cuman ya itu mental dia lah. Ya kayak kemarin lu bilang Ajis itu ya kiper makanya nggak boleh. Betul. Kalau mental emang Ajis juga
masih Iya megang sih. Ajis dibandingkan Rapli gitu. Nah, Ada yang karena masih- emang Ajis walaupun jarang turnamen bola basket, tapi dia turnamen futsal, mentalnya benar-benar Emang ada asah sih ya. dah, iya. Udah gitu Oh, makanya kan jadi gua bahas nih kalau masalah Iya. kemarin podcast nih. iya di muka preman kalau aja jadi mental juga kuat Kuat, emang. kuat, Yang gitu. depan tim Iya. pukul ya kan. Walaupun mainnya nggak sebagus Rapli ya. Ah. Gitu. Terus kalau kita bahas tentang basket ya, kayaknya atlet Bekasi kayaknya cukup ini nggak sih apa sih cukup potensi nggak Iya, sih buat potensi banyak, potensi Ah, banyak. Cuman emang kita kurang sarananya aja. Iya sih, emang Tapi sarana sekarang kan udah mulai sih. banyak sih. Ada sarana kayak misalkan di BBM udah mulai ada. Ya, Stadion Kalau nggak Wibawa salah tuh Mukti di ada mana sih? outdoornya. Mekarta juga udah. Ya, udah ada outdoor. basketnya. Iya. Cuman untuk wilayah Cikarang sini emang belum ada Iya. nih untuk outdoornya. Tapi gua agak sebel juga sih kayak kemarin kan gua ngelatih emang menurut gua kayak lagi seneng ngelatih dan menurut gua anak-anak tuh lagi semangatnya basket. Terus Covid jebret gitu timbul Iya. muncul. Itu Betul. olahraga ya gimana sih membatasi semua Iya, betul. aktivitas itu yang benar menurut gua anjir nih di Cikarang menurut gua basket emang lagi seserunya. Lagi serunya. Terakhir kan apa Dewantara Cup kan tuh yang kelas 7 Iya, itu betul, kan terakhir betul. banget Iya, apa iya, betul, oh enggak betul. sebelum itu ada presiden sih sebelumnya apa udah ya oh enggak BSL dulu kan sih Nggak Apa ada, Popda ya nggak ada, belum. Kan nggak Itu ada. sempet yang abis Dewantara Cup itu di bulan November tahun 2019. Oktober apa November gitu 2019. Ya kan? ya Di Atau gua 2020 juga nya. Oh lupa sih. gitu. Gue tuh kegiatan terakhir tuh abis O2SN SMK itu. emang Iya, gua tapi O2SN sempet BSL juga nggak sih Belum ya Belum sempet. Itu ada O2SN SMK dekat SMK. Ya di situ si Rapli kalah tuh. Di situ si Rapli kalah. Nggak lolos. Kalau ceweknya iya. Gue sempet O2SN SMK di bulan Januari. Ya. oh Januari bulannya Iya di bulan Januari yang ceweknya tuh sampai lolos masuk final. Ya kalah dan kalah untuk yang kedua kalinya di final. ya, 2 kali berturut-turut tiap tahun guys itu Iya. runner up nggak pernah juara Spesialis runner up. Ya, runner up yang nggak winner ya. Tapi juara sekali doang Sakura Cup itu yang nah itu yang sempat MVP ya Iya. tapi emang performa bocah bagus di situ Iya ya. lagi naik. Mungkin karena nggak ada lawannya juga kali ya Ya karena emang lawan-lawan yang bagusnya nggak keluar. nggak keluar Kalau bukan nggak keluar nggak boleh tanding yang nggak nggak ikut daftar. oh nggak ikut daftar nggak ikut daftar Kalau lawan-lawan yang bagus ikut daftar ya kemungkinan untuk lolos ke final nggak semudah itu. Nggak semudah. Berarti kalau pencapaian terbesar di basket tuh apa sih? Ya kalau gua untuk, nggak kalau tahu untuk pelatih pencapaian terbesar itu ya banyak gitu kan. Ya, salah satunya. Salah satunya ya kayak misalkan kemarin gue kena di salah satu SMK yang gue latih si Rapli, gitu kan. Gue ngelatih mereka tuh dari nol, Benar, bukan jadi- bukan. Karena gua satu alumni ama- juga bareng sama satu Rapi. alma mater walaupun Sama- Rapi di bawah gua jauh, iya. jadi gua ngerasain juga Ya emang sekolah lu, SMK lu angkatan yang angkat dong. untuk laki-laki itu Angkat. kalau untuk ceweknya gue sebelumnya udah Ya, pernah di ada. SMK itu. Ah. Ya selalu udah mulai bagus Ya. kan. Untuk cowoknya ya lu walaupun dulu udah lama ada bola basket, tapi yang enggak. mulai meningkat gue di angkatan lu Iya. gitu ya. Jadi Partner gua tuh ada si Cina Arif. Halo Cina. Iya, Jadi itu kayak kayak Arif. solid gue banget guys. Gue tuh yang ngelempar jauh. Dulu gue terbuang dari teman-teman gua nih dari SMP, Iya. gua doang yang bisa jauh bisa sama si udah dua Cina. ya. Makanya di Nah. situ gue mulai kalau gue kan butuh apa ya salah 1 2 3 ya buat Iya sih. menarik yang lain-lain gitu kan. Makanya gue agak sedikit bangga di sekolahan itu juga karena gue emang ngelatih itu dari nol dan bener-bener dari pemain gak bisa kayak Rapli kan dari bukan apa-apa Iya, benar. bagus gitu kan gitu. Tapi emang ya gue tahu sendiri prosesnya tuh gimana ya. Ya Sekolah gua tuh gimana SMK yang bener-bener gua tuh nyari latihan kayak ayo dong datang ke sini dong nemenin latihan karena bener itu berapa sih 7 orang atau Iya. kita tuh buat main satu lapangan tuh selalu kurang jadi Selalu kayak kurang. mau bocah bentang tinggi udah masih basket aja sampai segitunya karena pengen basket ya kayak teman-teman alumni SMP yuk main yuk ke sekolah gua gini itu dari situ bener-bener iya bener emang bener. susah banget nyari di dari lingkungan mulai sekolah ini angkatan tuh lu kan udah mulai tuh kan Ah. lu kelas 3 kalau nggak salah tuh ya udah mulai tuh ya kelas 3 tuh Gua mulai kan banyak pas gua gua kan sempet lulus vakum di bola basket nggak ada ya. kejuaraan gua nggak ikut kejuaraan sama sekali sempet hampir lama ya 2-3 tahun dah gua kali ibarat kata itu gua tapak geni itu di situ tuh ya, Ya, tapa pas guys muncul gua nih jembros bewok ya begini kan, pas dia muncul gua turnamen tuh yang sama lu kan lu kelas 3 yang di semifinal lu kalah di oh ya di Kalapan jadi Kalapan lu kalah gitu kan ya. kelas berapa kelas 3 kelas 13 kelas 3 dong kan bawahnya ada si Acep ada Panji kelas 1 Aceh Bang Panji duluan siapa? Jual Acep. Oh iya benar, Ya, gua kelas 3 ya. Kelas 3. Nah, di situ gue baru muncul lagi di kegiatan kejuaraan yang diadakan Perbasi. Gue sempet vakum hampir 2-3 tahun lah. Lama juga ya. Lama juga gue sempet nggak ikut kegiatan kejuaraan kayak gitu, lama banget lama. Ya di situ juga gue lagi merintis ya klub gue, gitu, memperkenalkan gitu kan. Benar. Tapi kalau
klub masih latihan sih? Ya masih. Masih lah ya. Masih. Tanya kamu sekarang anak-anak. Ya anak-anak ya kau yang ceweknya lebih banyak sih sekarang, nyari hati cowok sekarang agak susah nih. Agak susah ya, soalnya Gua juga apalagi yang heran udah dah. apalagi udah lulus, udah kerja, udah kenal cewek, udah pacaran kayaknya untuk, susah. Untuk tingkat junior juga buat gua agak sulit Ya, sekarang sih, buat cowok nyari. kayaknya. Sekarang itu aja gua untuk KU 12 itu baru cuma ada 4 orang. Ceweknya banyak. 50. Cuma kan timpang sekali tuh ya. Berbandingnya berbalik banget kelas jauh. 2-nya 4 juga orang. Terus Kayaknya nggak 4 ya kelas 2 mah. ya, Oh, yang 4. ya, Yang kelas kalau 3-nya 13 ya, kelas 13 lumayan ya, banyak ya. 7 atau 8 lah gitu. Hmm. Itu yang timpang sekali lah yang latihannya gitu. Ya mungkin karena basket kan kayak anak SD sebagian sekolah kan nggak Ya, kayaknya untuk nggak anak-anak diterapkan. laki-laki lebih ke Sepak bola futsal. sih. Iya, jadi Tapi kan tahu nggak sih dulu ceritanya gue masuk basket juga kan? Iya. Kan awalnya gue tuh zamannya SD tuh sekolah madrasah tuh apa sih, sekolah ngaji lah pokoknya. Gue sekolahnya pagi ya MI itu dari ya. ya pokoknya gue pagi tuh sekolah SD nih, siangnya suka ngaji. Nah itu kalau di sekolah ngaji gue setiap tahun baru Masehi ada drum band atau marching band tuh kayaknya dulu kalau yang megang keyboard tam-tam tuh seru banget tuh tang-tang gitu. Nah pas SMP pas demo school tuh ada marching band, basket dan banyak lain dah. Gue tertarik marching karena tujuan gue pengen jadi mayoret dia. enggak mayoret, dia banyak megang 3 itu kayaknya. Itu megang di depan mayoret itu kayaknya. Enggak dong. Terus kan megang 3 itu kayaknya. Kalau 3 itu keren banget kan karena gue gitu. masuk dong. Pembagian alat gue nggak dapet 3, gue dapet yang senadram gini. Terus ada temen gue inget banget, Aji kalau nonton, udah lu basket aja dong. Gue masuk basket dong, ternyata gue lebih nyaman di basket nih. Tapi temen gue yang ngajak itu keluar, dan gue dijorokin, tapi gue ditinggal. Tapi dari situ kayaknya ya gue ketolong banyak basket banget. Dari basket semuanya. Dari basket gue dulu kerja, yang menurut gue itu basically dari basket semua kayak sampai sekarang. Ya, walaupun belum ada hasilnya, tapi basket menolong kalau gue bukan banget. karena basket SMP udah selesai. Selesai kayaknya. Kalau Selesai bukan banget. karena basket nggak masuk SMK. Nggak masuk SMK. Iya. Dan nggak karena basket gue nggak bisa ngajar dan ngelatih. Iya, betul. Ya kan kayaknya I love basket, kayak gue terima kasih banget dari basket, gila ya. Betul. Kayaknya kita emang anak-anak yang tertolong dari basket nggak Iya, sih boy? betul. Ya tanpa sengaja ya, kita juga nggak tahu ya. Kalau gue sih percaya takdir, semua yang terjadi pada diri kita ya udah digariskan Iya gitu sih. ya. Kita tinggal menjalanin aja gitu. Iya, by the way dia tuh punya YouTube juga guys, dan nyanyi mulu, suaranya emang bagus, gue akuin. Kayaknya kita tuh bakal saingan sih di YouTube nih. Ya, tapi sebelum dia sebenarnya gue dulu, iya. cuman gue tuh apa ya di ya ogah-ogahan sih guys, padahal suara udah mulai serius, tapi kayaknya uploadnya sama dia. gitu. Kayak gue juga sama sih, semoga ini Karena kan konsisten. emang, Waktu sih emang kita agak susah ya, karena kan kita kalau gua kan di YouTube ya kalau ya kayak nggak sampingan nyanyi, lah. kalau nggak nyanyi ya gue traveling Iya. tempat-tempat pariwisata lah gitu. Ya gue kalau nggak traveling makan, kalau nggak makan ya Ya nggak punya duit ya, berarti kalau nggak gua sih makan. bikin YouTube ya bukannya gue Iya, kayak gue pengen nyanyi doang enggak, gue enggak. pengen yang lagi gue moodnya aja gitu ya. Kalau lagi perlu makan ya makan gitu kan. ya oke dah, mungkin mau berapa gue juga bingung nih, kayak lanjut kemana kayaknya. Udah jadi itu yang buat Ya. muridnya Coach Romat, yang muridnya Pak Romat, anak DJ Pak Romat, itu perjalanan karirnya di basket, di ngajar. Jadi semua orang pasti punya proses, gak ngeliat kayak sekarang. Ya. Sekarang kan kayak Wakasi nih. Ya dan gue juga nggak nyangka dia bisa jadi Wakasi, karena gue tahu juga zaman susah jadi gimana. Gue ngerasain banget karena ya gue juga kebantu dari dia juga, kayak sekolah. Ya. Gue sama tuh kayak, aduh mau sekolah nggak punya duit, masuk SMA yang gue pengen, karena ya dulu memang gue juga jujur sih kayak pengen jadi atlet juga, karena emang biaya kan dulu SMA pas. Makanya dalam masuk. hidup itu ketika kita mau sukses, mau menjalanin karir itu, kita berjalan dengan lancar, tunjukin kualitas kita. Iya benar sih. Terus kalau buat ketika kita punya kualitas, ya orang yang nyari kita, duit yang nyari kita. Iya. Kayak lu misalkan jago main basket nih, kualitas lu bagus. Iya. Di mana-mana lu diajak main bola basket. Iya sih. Sama seperti kerjaan. Kita nggak perlu neko-neko segala macam. Kita tunjukin aja kerjaan kita berkualitas, ya maka kerjaan-kerjaan lain akan datang ke kita gitu. Sih, emang gua Makanya buat kalian semua, kualitas nomor 1 nih. emang sih kualitas ya. Kalau kuantitas tuh Ya. belakangan lah ya. Iya tetap. Iya kan kuantitas Iya. ya, kayak kualitas Ya, itu nomor 1. Kualitas tetap, kualitas kita yang dicari dong, yang di. Iya sih, kuantitas. Lu bisa apa? Hmm. Ya, kualitas lu apa, kemampuan lu apa gitu kan. Sebagai pelatih juga, ketika kita punya reputasi kualitas yang nggak bagus, siapa yang mesti nawarin kita yang ngelatih? Iya sih, Ayo, iya, ketika kita punya reputasi bagus,
kualitas kita sebagai pelatih bagus ya pasti dicari. Lu ngelatih sekolahan gua, lu ngelatih sekolahan gua gitu kan. Berarti kalau untuk pengalaman suka duka lu ngajar atau ngelatih, kalau itu gimana kan? Gua lebih banyak suka sih, gua lebih Sukanya, suka. Lebih banyak suka. Ya dukanya ya hampir nggak ada sama sekali buat gua. ya. Iya. Yakin nggak ada dukanya? Nggak ada. Nggak ada. Buat gua Berarti sih enjoy your life and kalau enjoy gua your tuh job lebih, ya. ya betul. Gua lebih gua selalu nyaman mengerjakan apa yang gua kerjakan. Kalau gua kerjakan ya berarti itu udah gua pilih. Ketika gua udah milih kerjaan gua ya gua harus mencintai pekerjaan itu. Kayaknya gua juga banget kayak gitu. Iya, kalau gua nggak mencintai pekerjaan itu, gua nggak bakalan pilih. Gitu. Jadi kerjakan apa yang kamu sukai dan kamu cintai. Jangan lakukan ketika kamu tidak mencintai karena tidak bakal berjalan dengan mulus Iya. guys. Oke. Iyalah, cintai kerjaan itu, maka pekerjaan itu akan mencintaimu. Betul kan? That's right. Oke guys, mungkin segitu aja podcast mobil kita ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Oke. Jangan lupa like, subscribe, comment, share video gua kali ini. Mungkin buat kalian yang nonton juga jangan lupa subscribe channelnya. Jangan lupa subscribe juga channel gua Krisdo Rohmat ya. Walaupun nyanyinya masih agak kayak sember ya, subscribe aja dah. Karena sedang kita tuh YouTuber sedang merintis guys. Jadi kayak butuh ya, support kalian guys. Iya, betul. Oke guys, mungkin itu aja. Oke, Ya. thank you. Jangan lupa subscribe guys. Thank you. Bye bye guys. Dah.